Set, biar. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mengajak kalian semua untuk membuktikan uji coba kelistrikan pada pemanfaatan jeruk nipis sebagai elektrolit dalam sistem sel volta dan implementasinya dalam praktikum sel elektrokimia. Alat dan bahan yang digunakan pertama adalah rangkaian kabel dan penjepit buaya. Lalu sediakan multitester, 5 buah jeruk nipis, pisau dapur, paku seng, koin tembaga, dan lampu LED kecil. Irislah jeruk nipis secara bergantian, lalu tancapkan koin tembaga kuning ke dalamnya. Diingat ya, koin berperan sebagai katoda yang mewakili tembaga dengan adanya keberadaan kutub positif. Setelah itu, tancapkan paku tepat sejajar di sebelah koin tembaga. Sedangkan paku berperan sebagai anoda yang mewakili seng dengan adanya keberadaan kutub negatif. Pada rangkaian pertama, kami menggunakan 1 buah jeruk nipis dengan menghubungkan penjepit buaya berwarna hitam ke paku yang berperan sebagai anoda. Nah, sedangkan penjepit buaya yang berwarna merah kita hubungkan ke koin yang berperan sebagai katoda. Setelah itu, uji dengan menggunakan lampu LED. Cara yang benar menghubungkannya dengan memasangkan penjepit buaya berwarna merah pada kawat lampu LED yang ukurannya lebih pendek. Lalu, penjepit buaya yang berwarna hitam dipasangkan dengan kawat lampu LED yang ukurannya lebih panjang. Lihatlah reaksi yang terjadi pada lampu LED. Ya, ternyata lampunya tidak menyala jika menggunakan 1 buah jeruk nipis. Kemudian, hubungkan 2 kabel dengan warna yang sama untuk menguji apakah ada tegangan listrik pada 1 buah jeruk nipis dengan menggunakan skala 2,5 mikroampere. Ternyata pada 1 buah jeruk nipis terdapat arus listrik yang mengalir sebesar 0,8 mikroampere. Pada rangkaian kedua, kami menggunakan 2 buah jeruk nipis. Lakukanlah hal yang sama seperti pada rangkaian pertama. Pada 2 buah jeruk nipis, lampu LED menyala, tetapi sayangnya redup. Ternyata pada 2 buah jeruk nipis terdapat arus listrik yang mengalir sebesar 0,8 mikroampere. Pada rangkaian ketiga, kami menggunakan 3 buah jeruk nipis. Pada 3 buah jeruk nipis, lampu menyala. Ternyata pada 3 buah jeruk nipis terdapat arus listrik yang mengalir sebesar 1,3 mikroampere. Pada rangkaian keempat, kami menggunakan 4 buah jeruk nipis. Kemudian, lakukan hal yang sama pada rangkaian sebelumnya. Pada 4 buah jeruk nipis, lampu menyala terang. Ternyata, pada 4 buah jeruk nipis terdapat arus listrik yang mengalir sebesar 1,4 mikroampere. Pada rangkaian kelima, kami menggunakan 5 buah jeruk nipis. Kemudian, lakukan hal yang sama pada rangkaian sebelumnya. Ternyata, pada 5 buah jeruk nipis, lampu LED-nya menyala sangat terang. Loh, kok jeruk nipis bisa menyalakan lampu LED? Emang ada listriknya? Perlu diketahui bahwa percobaan yang kami lakukan ternyata merupakan penerapan sel volta secara sederhana. Hah? Sel volta? Iya, sel volta adalah sel yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Beginilah prinsip kerjanya. Jadi, elektron bergerak karena adanya elektrolit yaitu jeruk nipis yang dapat menghantarkan listrik dari anoda yaitu paku seng ke katoda yaitu koin tembaga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan muatan di kedua larutan tersebut sehingga dibutuhkan jembatan garam yaitu rangkaian kabel dan penjepit buaya yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik antara kedua elektrolit. Setelah seimbang, maka arus listrik pun akan mengalir kembali. Adanya kehadiran arus listrik pun ditandai dengan menyalanya sebuah lampu LED kecil.
Hasil dari percobaan yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk nipis ternyata dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia, yaitu asam karbonat. Jeruk nipis memiliki asam karbonat yang berfungsi sebagai pengganti larutan elektrolit. Dari percobaan ini, jeruk nipis dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri.